Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung mulai saja. Tapi jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox seperti biasa. Kita langsung mulai. Jangan lupa jalankan examnya. Pastikan APC-nya jalan, run. Oke, APC-nya sudah jalan, running. Kemudian saya cek terlebih dahulu. Minggu lalu kita sampai folder apa? Folder web 1. Oke, maka kita langsung buka localhost /web 1. Nah, home profile product about us. Kali ini kita akan membuat satu fitur. Biasanya sebuah website ada halaman hubungi kami. Nah, langsung kita buat saja satu halaman hubungi kami. Ini kita copy saja. Misalkan kontak. Nah, pada halaman header kita tambahkan satu menu lagi agar menu kontak ini muncul di sini. Karena ini belum muncul. Kita langsung tambahkan. Misalnya pakai bahasa Indonesia. Ini kita ganti kontak. Nah, sudah muncul di sini. Kita klik. Nah, ini karena kita copy paste dari halaman about us, jadi isinya sama. Oleh karena itu, kita bisa hapus langsung. Kita buka saja kontak.php. Ini kita hapus saja. Oke, kita langsung buat. Biasanya, pada halaman hubungi kami ini, jadi langsung saya demokan saja di Excel, agar lebih mudah memahaminya. Biasanya ada nama, kemudian ada nomor telepon, HP atau telepon, kemudian alamat email, catatan. Nah, kita langsung buat saja. Nah, biasanya pada halaman hubungi kami tersedia field seperti ini. Nama, nomor HP telepon, alamat email, dan catatan yang terakhir. Kita buat seperti ini juga. Nah, langsung kita buat. Misalnya, berikan judul dulu. Hubungi kami. Kemudian di sini kita buat table. Jangan lupa ditutup dengan table. Kita buat tr, td, nama, td, kemudian td, nanti fieldnya, kemudian ditutup dengan tr. Nama, nomor telepon, kemudian alamat email, kemudian catatan. Oke, kita lihat di sini. Hubungi kami. Ada nama, ada nomor telepon, ada alamat email, dan ada catatan. Untuk nama, karena ini biasanya satu baris juga cukup, kita menggunakan input. Tipenya adalah teks. Kemudian kita berikan nama dari inputan ini dengan nama. Untuk nomor telepon dan HP juga sama, karena ini bisa diisi dalam satu baris. Kita berikan di sini nomor, alamat email dengan nama email. Kemudian catatan, kita bisa menggunakan text area karena ini tidak cukup satu baris. Text area dengan nama
catatan. Kemudian ditutup dengan text area. Kita lihat langsung hasilnya jadi seperti ini. Nah, karena ini library otomatis dengan kontennya, maka kita bisa buat juga pada misalnya hubungi kami, saya buat kontennya agar lebih lebar, style, wide, saya lihat dulu untuk CSS isi, tujuh dua satu. Oke. Nama, nomor telepon, HP, alamat email, catatan. Nah, kita ingin ketika ini diklik atau diisi, kemudian kita klik, ini langsung ada prosesnya terlihat. Maka untuk itu kita perlu tombol di sini, satu tombol. Mungkin kita bisa taruh di bawahnya. Button. Atau kita perkenalkan input saja dulu, input, tapi tipenya bukan text, tipenya submit. Kita berikan nama. Misalkan ini bebas sebetulnya, tapi bisa kita berikan nama submit. Dan ditutup dengan input. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, di sini karena ada tulisan kirim query di sini, cuma satu alasan kenapa ini bisa bisa memiliki tulisan sendiri, kirim query. Inputnya seharusnya input kan seperti ini. Tidak ada namanya, maka kita langsung bisa isi value submit. Nah, submit. Atau kita buat lebih besar. Submit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita sudah mulai untuk mengaplikasikan from. Jadi kita buat langsung di sini from. Kemudian ditutup dengan from. Agar lebih terlihat rapi, saya buat seperti ini. Jadi ada from, kemudian ditutup dengan slash from. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat actionnya. Actionnya ini mau kemana? Jadi setelah diisi, setelah diklik submit, actionnya mau kemana? Misalnya kita buat kontak 2.php. Kemudian target blank. Maksudnya target blank. Jadi ketika ini diklik, ini muncul di sebelahnya. Atau ada tab baru lagi di sini. Nah, jika tidak menggunakan target blank, maka ada di halaman itu juga. Contohnya, ini sudah kita isi, misalnya, kemudian klik submit. Saya refresh dulu. Ini saya klik submit, akan muncul kontak 2.php di sini. Tapi karena belum kita buat kontak 2, makanya not found. Oke, kita buat dulu kontak 2. Saya copy paste saja. Kontak 2.php, saya edit. Nah, ini saya hapus langsung. Kita langsung buat di sini PHP. Kita buat nama. Kemudian dikasih $. Kemudian tulis underscore atau garis bawah, tulis post. Kemudian kurung buka, petik 1, nama. Tutup lagi. Kemudian jangan lupa belakangnya diberikan titik koma. Nah, kita buat juga semuanya. Ada nama, ada nomor, ada email, ada catatan.
nomor email catatan. Nama, nomor, email, catatan. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan name-nya, nama, nomor, email, catatan. Kemudian, karena di sini kita menggunakan post, ini kita menggunakan post, jadi form itu ada dua, ada tiga sebetulnya. Ada post, ada get seperti ini, ada request. Nah, tapi jika request sebetulnya menentukan, fleksibel. Jika metodenya adalah post di form yang sebelumnya, maka jika di sini ditulis request, otomatis menjadi post. Begitu juga dengan get. Tapi karena kita tahu kita menggunakan post, maka cukup ditulis post di sini. Maksudnya post gimana? Nah, form itu ada metodenya. Jadi kita tulis di sini method sama dengan post. Jadi form, method, kemudian post. Nah, kemudian di sini kita tambahkan echo, misalnya terima kasih, nama, dengan nomor telepon yang dengan email, ditambah catatan. Ini hanya sampel aja. Sudah masuk ke database kami. Kita kasih garis bawah, BR. Anda akan segera kami hubungi. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Langsung kita coba. Nama Andi Kurniawan, nomor telepon 0809, ini hanya sampel aja. Alamat email @ogol.com. Atau misalnya andi@gmail.com. Catatan, segera hubungi saya. Saya tertarik. Submit. Nah, ada tulisannya di sini. Terima kasih Andi Kurniawan, dengan nomor teleponnya, dengan alamat emailnya, ditambah segera hubungi saya tertarik dengan segera hubungi saya tertarik. Ini sudah masuk ke dalam database dan akan segera kami hubungi. Seperti itu. Atau bisa kita rubah juga. Misalnya ini kita tidak taruh di dalam PHP, tapi kita buat di bawahnya. Misalnya terima kasih. Nah, baru di sini tulis PHP, echo, nama, terima kasih. Kemudian kasih BR, garis bawah, atau koma. Kami akan segera menghubungi Anda. Kasih BR. Ini data lengkap Anda. Saya kasih BR. Nama. Nomor. Email. Catatan. Nama, nomor, email, catatan. Nah, oke, kita buat hubungi kami. Nama Septia
kemudian nomor HP 0857, alamat email septia@gmail.com, catatan saya tertarik dengan produk Anda. Kemudian klik submit. Nah, terima kasih Septia, kami akan segera menghubungi Anda. Ini data lengkap Anda, nama Septia, nomor, dan catatan. Oke, seperti ini. Kemudian, karena kita mungkin bisa dibilang boros. Kenapa boros? Karena ada kontak satu tanpa ada duanya, kemudian ada kontak dua. Jadi untuk kontak ada dua file. Ini sebetulnya boros. Jadi kita hapus saja. Kemudian pada kontak kita ganti actionnya menggunakan PHP Self. Apa itu PHP Self? Jadi ketika diklik submit, hasilnya akan muncul pada halaman itu juga. Langsung kita buat saja di sini PHP $, server. Kita buka PHP kemudian _self. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya sesudah form kita buat juga PHP if jika iset. Nah, kita buka lagi setelah iset, kemudian $, kemudian kita tulis post. Nah, di sini kita buka lagi dengan kurung buka yang kotak. Kita tulis nama submitnya. Di sini namanya kita menggunakan submit. Jika kita ganti dengan nama hubungi, maka di sini kita tulis hubungi. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup karena di sini ada dua kurung buka. Dua. Seperti ini. Nah, kemudian kurung kurawal nanti ditutup dengan .php. Nah, jadi seperti ini. Simpelnya, misalnya di sini saya tulis Eco sukses. Nah, jadi misalnya ketika di sini hubungi kami, ini diklik submit. Oke, sebentar. Nah, ini belum. Coba kita cek apakah ada yang salah. Tidak ada yang salah. Metodenya sudah post. Actionnya PHP. Kemudian ada $, kemudian ada tulis server. Kemudian dibuka. Ditulis PHP_save. Nah, untuk yang di bawah kita tulis if iset, kemudian dibuka $. Nah, ternyata yang salah di sini untuk tulis post, ingat kontak 2, postnya harus ada garis bawahnya. Nah, kita tulis garis bawah post. Nah, jadi ketika di submit pasti ada tulisan sukses. Nah, tapi kita perlu datanya. Kita bisa copy kontak 2 ini seperti ini. Yang penting ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi jangan taruh di luar kurung kurawal. Ini saya hapus karena tidak ada PHP di dalam PHP. Nah, ini
kita tambahkan di sini PHP. Karena tetap kurungnya ada pembuka dan ada penutup. Dan yang muncul nanti adalah di dalamnya seperti ini. Kita tulis nama Andi Kurniawan 0812 0809 0808. Alamat email kurniawa@gmail.com misalnya. Catatan, tolong segera hubungi saya. Submit. Nah, ininya tetap berada pada kontak.php. Terima kasih Andi Kurniawa, kami akan segera menghubungi Anda. Ini data lengkap Anda. Kemudian email, catatan, tolong segera hubungi saya. Nah, di dalam PHP itu bukan hanya ada, atau di dalam website sebetulnya itu bukan hanya ada input dan text area saja. Ada juga radio, select button. Misalnya langsung kita buat di sini satu lagi, TR, TD, jenis kelamin misalnya, TD, TD. Nah, kita buat select name-nya, misalnya jenis kelamin, kita singkat saja JK. Nah, ditutup dengan select. Nah, untuk select ini, select button ini ada pilihannya, option, value, misalnya laki, option. Satu lagi perempuan. Nah, ini kita copy. Kalau seperti ini saja, pilihannya belum ada tulisannya. Jadi kita lihat, nah belum ada tulisannya. Nah, ini kita buat di sini. Laki-laki, perempuan. Nah, laki-laki atau perempuan. Namanya JK. Untuk itu kita buat satu lagi di bawah, JK. Misalnya JK. Jenis kelamin. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita buat, kita refresh dulu. Nama Andi Kurniawan, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP 08, misalnya kita asal aja hanya sebagai sampel. Kemudian andi@gmail.com, catatan, segera hubungi saya. Submit. Nah, nanti ada di sini namanya Andi, jenis kelamin laki-laki, nomornya sekian, emailnya sekian, catatan, segera hubungi saya. Dan untuk ini, agar lebih rapi, Anda bisa mengeditnya menggunakan CSS atau table untuk yang di bawah. Tapi akan lebih rapi jika Anda menggunakan CSS agar lebih keren. Kemudian ada juga yang namanya radio. Kemudian ada juga, karena di sini kita lihat, di sini baru ada input, select, kemudian text area. Input baru kita gunakan dua, tipe submit, tipe text, ada lagi tipe radio. Dan masih ada beberapa lainnya. Anda bisa pelajari dengan nama form, input form. Misalnya, kita akan buat satu input yang tidak bisa dirubah. Saya akan buat di sini disable. Namanya nama. Input tipe text tapi disable. Nah, kita lihat di sini
ada satu ada satu input lagi tapi tidak bisa diklik karena ini disable. Jadi ketika kita masukkan value ABC misalnya, nah ini ada tulisan ABC tapi tidak bisa diklik. Ada juga input tipe hidden, di mana ini tidak akan kelihatan. Misalnya saya tulis name-nya harus ada, jadi value ABC ini pasti akan ada ketika disubmit. Misalnya harus ada. Nah, ini saya buat nama, kemudian di sini harus ada. Kita buat hubungi kami, nama, biar cepat. Halo. Nah, nanti di bawahnya akan ada tulisan harus ada. Oh, ini salah. Coba kita lihat, ketika ada salah seperti ini, maka kita harus cek line berapa? Line 46. Oke, kita cek line 46. Harus ada. Oke, kita cek di atasnya. Harus ada. Oke. Kenapa tidak bisa? Karena di sini disable. Jadi tidak akan bisa mengambil data yang ada di sini. Tulisan ABC ini tidak akan keambil. Nah, maka kita bisa ganti dengan hidden atau kita buang. Maaf, ini tadi seperti ini seharusnya. Disable tipenya text. Nah, disable tipenya text. Ini pun tidak akan bisa karena statusnya disable. Untuk itu, sekalipun ini tidak mau diperlihatkan, karena kalau diperlihatkan bisa diedit, nah kita bisa ganti tipenya hidden. Hubungi kami. Halo. Nah, Kurniawan ABC. Apabila ini kita ganti dengan tulisan misalnya super value-nya, maka otomatis nanti akan menjadi Kurniawan super. Nah, seperti itu. Anda bisa mengganti-gantinya, bisa memodifikasinya sesuai dengan kreasi Anda sendiri. Ini mengenai tentang form dan submit. Oke, ini video pertama, nanti akan ada video lagi, kita akan masuk ke dalam database. Jadi apa yang dihubungi kami ini akan masuk ke dalam database. Kita akan sedikit masuk ke dalam database. Jadi tidak cuma muncul di sini saja, tapi ketika disubmit akan muncul ke database. Oke, baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.